Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingat kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini kabar kurang baik Pak di awal pekan untuk indeks harga saham gabungan melemah cukup dalam di atas 1%, bahkan secara intraday-nya hari ini sempat ke 6.986. Analisis Anda di tengah tekanan dalam yang terjadi, baik dari sisi teknikal dan kombinasi dari sisi fundamental Pak? Baik, IHSG ini masih dihantui oleh tindakan jual belinya asing ya. Beberapa minggu lalu juga ini lagi deras banget ya, dana asing keluar ya. Dan hari ini tadi sempat sideways ya sampai dari pagi sampai siang, gerakannya sideways aja. Namun setelah mungkin 15,5 jam sebelum penutupan itu sempat jebol dari supportnya di level 7.040 sampai menyentuh support berikutnya di level 7.000. Untuk overall IHSG ini sebenarnya juga masih downtrend ya, karena dia juga berada di bawah moving average 200-nya. Jadi expect beberapa minggu hingga beberapa bulan ke depan nih kayaknya juga masih either sideways atau IHSG ini lanjut penurunannya seperti itu Pak Dev. Jadi ya kalau besok dia lanjut turun di bawah level 7.000, kemungkinan bisa sampai level 6.934 ya. Ini kira-kira support pada bulan Desember tahun lalu ya. Kalau misalnya dia jebol dari level itu, kemungkinan bisa sampai level 6.800-an ya. Jadi pasarnya lagi agak pesimis juga ya Pak Dev. Baik, apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar Pak Danika pada pekan ini menunggu rilis data Bank Indonesia untuk suku bunga, kemudian data inflasi Amerika Serikat? Baik, jadi ada berita the Fed juga ya, mainly ya. Kemarin juga ada data rilis non-farm payroll dari Amerika Serikat dan unemployment rate, data penganggurannya itu mulai membaik ya. Jadi karena data tersebut membaik, sebenarnya daya beli masyarakat di Amerika Serikat itu menguat ya, sehingga harga-harga barang di Amerika Serikat itu agak susah turun ya, sehingga the Fed itu semakin sikap mereka yang dovish yaitu agak sulit untuk berlanjut seperti itu Pak. Jadi nanti pada hari Rabu besok kita akan rilis data inflasi inflasi juga kita lihat secara konsensus juga di Amerika Serikat itu naik ya. Jadi kalau misalnya inflasi itu year on year ya, inflation rate year on year itu dia naik lebih dari 2,8, bisa jadi itu akan menjadi katalis negatif juga terhadap untuk IHSG ya. Dan dari suku bunga BI sepertinya juga akan ditahan ya, agar rupiah itu yang sekarang juga ya semakin melemah terus itu tidak jatuh terlalu dalam lagi ya. Jadi sebenarnya hari ini dan beberapa minggu pada seminggu lalu ya, hari Senin juga itu, mulai dari hari Jumat dan hari Senin minggu lalu tuh sudah antisipasi juga pasar terhadap suku bunga decision suku bunga dari Bank Indonesia. Baik, tampaknya hal ini direspon negatif oleh para pelaku pasar Pak Danika. Saham-saham perbankan mid-cap hari ini mengalami koreksi yang bukan cukup dalam lagi, tapi sudah sangat dalam Pak Danika. Langsung saja kita ke BBRI Pak, hari ini melemah di 3,49% dan sudah turun ke level 3.800-an. Analisis dan rekomendasi Anda, kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk menanyakan saham BBRI koleksinya cukup tinggi Pak, di 4.700 ini. Ada Bapak Anggiat Putar-Butar dari Bekasi.
Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI di tengah pelemahan dalam yang terjadi hari ini. Baik, untuk BBRI ini untuk kedepannya untuk dalam waktu dekat ini agak sulit untuk naik ya. Karena ya pertama dia big banks, yaitu adalah korban pertama pada saat asing itu keluar ya. Dan BBRI juga dia sebenarnya performanya itu dianggap paling beresiko dibanding bank lain karena non-performing loan-nya itu agak tinggi ya dibanding bank lain ya. Jadi si BRI ini agak emang sudah wajar. Jadi untuk asing itu terus menjual ya. Untuk rekomendasinya sebenarnya kalau dari 4.700 ya Bapak itu agak sulit ya kayaknya untuk dilepas agak sulit. Kalau bagi yang baru beli misalnya di level support yang kemarin ya di level 4.000-an kalau misalnya masih pegang itu bisa dilepas aja. Ya next support ada di level 3.750. Nanti kita lihat di level situ ada rebound atau enggak ya. Kalau misalnya nanti ada candle hijau di level 3.700 sampai 3.750 itu bisa digunakan untuk average down. Seperti itu Pak Dev. Baik, untuk yang baru ingin masuk belum direkomendasikan Pak Danika? Belum direkomendasikan ya. Rekomendasi saya masih sell. Baik. Kita beralih ke perbankan big cap lainnya, Pak. Hari ini ada BBNI nih. BBNI koreksinya di atas 3% juga, Pak Danika, 4210. Dan tampaknya 4210 tadi sempat ke 4.200. Merupakan level terendahnya juga ini, Pak, dalam beberapa waktu terakhir. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBNI apakah sama dengan BBRI, Pak? Masih sama juga ya. Untuk in general, untuk semua big bank itu masih sama. Ya. BBNI dia hampir tembus 2 support ya di level 4.260 dan 4.210 ya. Jadi kemungkinan volumenya juga lumayan besar ya hari ini ya. Jadi kemungkinan besok bisa breakdown dari 4.200 kayaknya. Jadi untuk target berikutnya itu 4.100 sih. Jadi kalau mau average down atau mau buy ya untuk mau trading cepat mungkin bisa ditunggu di level 4.000 sampai 4.100. Baik, penutupan hari ini di 4.210 melemah di 3,22% ini. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke BMRI Pak. Hari ini melemah di 1,34%, 5525. Tadi sempat ke 5475. Analisis Anda untuk BMRI. Dan ini juga merupakan level terendahnya juga nih Pak, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir ini untuk BMRI, 5475 intraday-nya. Sudah tembus level support tidak Pak, yang sudah ditargetkan sebelumnya atau BMRI atau masih ada ruang koreksi lanjutan? BMRI ini sebenarnya sekarang di area support ya di 5525 ya dan BMRI ini hijau, jadi kemungkinan besok masih bisa ada kemungkinan naik sampai mungkin 5.600 ya. Ini dia ada gap juga di atas ya. Jadi kemungkinan masih bisa ditutup dulu. Pak Danika, hijau maksudnya seperti apa tadi Pak? Untuk BMRI ya? Iya, hari ini melemah di 1,34 di 5525. Iya, untuk emang dia dari closing hari Jumat tuh emang turun ya 1,34%, tapi untuk candle-nya sendiri sekarang penutupannya itu lebih tinggi dari opening hari ini ya. Jadi hari ini sebenarnya candle-nya itu hijau. Jadi dia balik lagi ke level 5525-nya. Ini adalah resisten ya sekarang ya. Karena dia masih di bawah ya. Jadi kemungkinan masih bisa sampai level 5.600-an ya. Nutup menuju closing hari Jumat kemarin seperti itu. Tapi ya lebih baik ya kalau misalnya baru ada yang baru buy ya bisa mungkin sell-nya bisa base price di 5.600 ya, masih ada kesempatan ya. Tapi overall juga dia masih downtrend sih. Oke. Bergeser ke BBCA, Pak Danika, 9675 hari ini. Posisi dari perbankan big cap lainnya, BBCA tampaknya pelemahannya lebih ke arah terbatas, Pak. Baik. Untuk BBCA ini sepertinya dia ini ya performanya yang paling ini ya, yang paling nggak buruk ya. BBCA ini 2 hari ini dan hari Jumat kemarin tuh
sempat mau naik terus tapi di reject terus ya. Tapi tetap masih ada kayaknya masih bisa rebound sih untuk BBCA ya. Apalagi dia sekarang berada di area moving average 200-nya ya. Asal dia nggak tembus di bawah 9.500, harusnya dia masih bisa sideways sih. Jadi kayaknya nggak uptrend dulu, ya. Jadi kemungkinan masih sideways ya. Tapi kita lihat apakah tembus apa nggak di 9.500. Oke, penutupan hari ini di 9.675, melemah di 0,51%. Sektor keuangan di sesi pertama siang tadi melemah di atas 1%, dan saham-saham big cap menjadi pemberat utama untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pada Nika kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan sekaligus update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.